Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan dan karunia-Nya sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Fajar Hidayah. Dan bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan senarasanya saya Muhammad Faisal dapat menemani Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Tentunya kita akan sama-sama belajar memperdalam ilmu agama kita. Dan di studio sudah hadir beliau Ustaz Didik Joko Susilo yang insya Allah akan membimbing dan membersamai kita di kesempatan pagi hari ini. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insya Allah sehat Ustaz. Semoga senantiasa sehat. Baik Ustaz, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang apa ini? Kita akan mengambil tema ya. Meraih derajat al-muflihun menurut Al-Quran. Baik, jadi meraih derajat tentunya derajat di sisi Allah ini Ustaz. Iya. Kita kan definisikan nanti al-muflihun itu kan dalam bahasa kita orang yang beruntung. Gitu. Oke, baik. Baik, kita akan menyimak lebih detail nanti ya untuk tema kita pagi hari ini. Dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0271 6793000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Sebelumnya, mari kita persiapkan diri dan catatan kita untuk menyimak mukadimah dan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Didi. Silakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, sekali lagi kita mesti memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini Allah masih hidupkan lagi. Allah masih karuniakan amanah kehidupan kepada kita, dibangunkan lagi, dan yang sekali lagi wajib kita syukuri bahwa kita masih bangun dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya pada pagi hari ini melalui media kita bertemu lagi untuk senantiasa mengkaji, mempelajari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mengkaji, mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu dengan harapan kita senantiasa mampu menjalani kehidupan ini menurut petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tema kita pada pagi hari ini, kita akan coba bersama-sama menggali ya satu keadaan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kita ada di sana gitu. Meskipun dalam kehidupan di dunia ini bisa jadi kita jumpai bermacam-macam pendapat orang memaknai topik kita ini al-muflihun ya gitu kan. Al-muflihun secara sederhananya kan kita terjemahkan sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, kan seperti itu. Nah, tentu ketika kita bangun hidup gitu ya di dunia ini, hampir semua manusia pengen gitu kan. Semua manusia pengen menjadi orang yang beruntung, pengen menjadi orang yang berbahagia. Apalagi kita umat Islam ya. Umat Islam, orang yang sholat, nah gitu, kita mesti ingat bahwa
salah satu ya panggilan sholat kita, adzan kita itu kan bunyinya ajakan untuk kita meraih keberuntungan, hayya 'alal falah gitu kan ya. Ayo ya kita segera meraih keberuntungan. Jadi sholat itu satu ajakan untuk kita meraih keberuntungan. Maka kita tentu perlu memahami ya bagaimana sih orang-orang yang dikatakan beruntung gitu kan. Karena dalam kehidupan kita mungkin banyak orang yang persepsinya beda-beda, yang namanya orang beruntung kan seperti itu. Bisa jadi ya kita katakan beruntung, bahagia, sukses itu manakala kita misalkan ya memperoleh pekerjaan yang sebagaimana kita harapkan gitu kan. Saya pengen menjadi manajer, nah gitu lah. Kemudian Allah karuniakan dalam kehidupan dunia ini jadi manajer, wadah kita beruntung dapat gaji besar gitu loh. Tetapi apakah di sisi Allah, dalam pandangan Allah, ketika kita mendapat pekerjaan atau berprofesi sebagai seorang manajer itu kita beruntung? Ya tentu perlu kita renungkan, perlu kita perhatikan gitu kan. Atau kita pengen satu jabatan tertentu gitu kan, misalkan kemudian orang memilih kita menjadi kepala desa ataupun bupati ataupun gubernur gitu kan, ya, saya punya kuasa ini. Nah apakah itu kemudian kalau sebagian orang mungkin mengatakan bahwa oh ini orang beruntung, ini orang sukses bisa jadi pejabat, tetapi apakah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nanti dikatakan oleh Allah beruntung? Kan perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan gitu loh. Atau misalkan sekarang ini kan anak-anak kita ya yang lulus SMA, pendidikan menengah atas, yang kemudian mendaftar ke perguruan tinggi. Ketika kemudian wah anak kita diterima di perguruan tinggi favorit, jurusan favorit gitu kan, kita katakan wah ini saya sukses, ini saya beruntung gitu. Apakah itu juga nanti dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dikatakan sebagai orang yang beruntung? Nah tentu ini yang kemudian mari kita kaji, kita pelajari dalam pandangan-pandangan kita ini yang sering kita sebut sebagai sukses, beruntung, bahagia. Apakah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dikatakan sukses, beruntung, bahagia? Karena kalau kita membaca ayat-ayat Allah, banyak kita jumpai Allah menyebut ya orang-orang tertentu yang kemudian dikatakan oh mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun, misalkan begitu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya begitu kan? Mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk, mereka itulah orang-orang yang beruntung gitu kan. Al-muflihun. Artinya orang-orang tersebut memperoleh al-falah gitu kan. Al-falah, keberuntungan, keberhasilan, kemenangan, keselamatan yang hakiki gitu loh. Yang sebenarnya, yang tidak menipu gitu kan, tidak melalaikan gitu. Maka kita perlu kenali orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang bahagia begitu. Nah, kalau dengan mengenali ciri-ciri, tanda-tanda orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti kita berusaha bawa ke sana begitu. Kita berusaha agar kita ini masuk kategori yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beruntung. Sehingga nanti amal yang kita lakukan di dalam kehidupan di dunia ini tidak menjadi sia-sia gitu. Karena konsep keberuntungan yang Allah anugerahkan kepada kita itu tidak berhenti sebatas kepada apa yang terlihat, apa yang nampak dalam kehidupan di dunia gitu. Tetapi betul-betul kesuksesan, kebahagiaan yang hakiki mulai dari kehidupan di dunia sampai nanti dalam kehidupan di akhirat kelak. Maka kita baca beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sebut orang-orang tersebut sebagai orang yang beruntung ya gitu. Kita mulai yang pertama ya.
Ciri pertama orang muflihun, orang-orang yang beruntung, kita bisa temui di surat Al-Baqarah ya, ayat 1 sampai 5. Di sana kita temui dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala di ayat 5 menyebut ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, maka kita jumpai dulu bahwa orang yang beruntung itu satu, orang yang beriman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang gaib ini yang dimaknakan di sini adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir gitu. Sesuatu yang tak nampak dalam panca indera lahiriah kita, tetapi kita yakini. Maka tentu yang pertama adalah orang yang beruntung itu orang yang memiliki fondasi keimanan yang kokoh kepada Allah. Ya, jadi iman ini menjadi satu dasar ya kalau kita ingin meraih keberuntungan ya. Jadi iman kepada yang gaib, meskipun kita tidak melihat Allah dengan mata kita, tetapi kita memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Allah ada. Kita memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita, yang mencukupkan rezeki kita, begitu. Yang kemudian kita jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan kita. Yang kemudian menjadikan kita memiliki pengharapan untuk meraih surganya Allah. Meskipun saat di dunia ini kita belum lihat ya surga, tetapi kita punya keyakinan, kita punya keimanan bahwa surga itu ada, dan kemudian berharap agar ketika kita kembali kepada Allah, ketika kita menyelesaikan kehidupan di dunia ini, kita nanti akan ditempatkan di surganya Allah. Kita mungkin saat ini tidak melihat nerakanya Allah, tetapi kita meyakini bahwa nerakanya Allah itu ada. Dan kita berharap agar ketika kita kembali kepada Allah, kita dijauhkan dari nerakanya Allah. Jadi yang pertama itu, orang yang beruntung itu orang punya keyakinan, punya keimanan terhadap yang gaib. Yang ini kemudian nanti akan menuntun diri kita di dalam menjalani kehidupan, di dalam beraktivitas gitu loh. Jadi pokok yang pertama, kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengokohkan keimanan kita. Ini nanti mendasari semua perbuatan, semua amal, semua sikap, semua perilaku yang kita hadirkan dalam diri kita gitu. Ya, bisa nanti yang dicapai beda ketika misalkan ya sama-sama berkata jujur, tetapi yang satu didasari oleh keimanannya kepada Allah, didasari rasa khaufnya kepada Allah, rasa rojaknya, pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang berkata jujur karena persoalan kehidupan di dunia. Ya, karena dalam sekedar muamalahnya dalam kehidupan di dunia gitu. Itu hasilnya tentu beda. Yang meraih keberuntungan yang hakiki di sisi Allah tentu kemudian adalah orang yang berbuat, beramal, berperilaku yang didasari keimanannya kepada yang gaib. Yang gaib di sini tentu dimaknakan adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ada meskipun mata lahiriah kita tidak bisa melihat. Malaikat ada meskipun mata lahiriah kita tidak melihat itu. Tetapi kita meyakini bahwa itu ada. Jadi yang pertama, kalau kita ingin meraih derajat sebagai orang yang beruntung atau al-muflihun, maka kokohkan iman pada diri kita.
Saya kira itu dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan ciri-ciri yang kedua dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Baik, terima kasih Ustadz, dan demikian tadi ya mukadimah dan juga tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Didik khususnya di tema kita pagi hari ini, yaitu meraih derajat sebagai seorang yang muflihun menurut Al-Quran tentunya. Dan satu poin sudah disampaikan, yaitu mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di sesi yang kedua kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang masuk Ustadz. Ya. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, kita harus jeda terlebih dahulu. Insya Allah kita akan kembali lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Fajar Hidayah. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, terima kasih tetap setia bersama kami di Fajar Hidayah. Dan di pagi hari ini bersama beliau Ustadz Didik Djoko Susilo yang membimbing dan membersamai kita. Dan di sesi yang kedua kami beri kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Didik. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0271 6793000 atau di pesan dan panggilan WhatsApp di nomor 0811 255 3000. Baik, kita mencoba menjawab pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Ustadz. Ada dari Ibu Suwati di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan surah At-Taubah ayat 106. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, surat At-Taubah ayat 106. Baik, Allah berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 106 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Wallahu alimun hakim. Dan ada pula orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengadab mereka dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, jadi nanti kalau kita membaca ayat-ayat itu, nanti Ibu nanti bisa membacanya dari ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi ini misalkan nanti mulainya dari ayat-ayat yang mulai 100 boleh dibaca gitu kan. Jadi konteks ayat ini memang terkait dengan keadaan para sahabat yang ketika Nabi SAW perang Tabuk gitu kan ya. Jadi ketika Nabi SAW menyeru kepada para sahabat untuk satu peperangan namanya perang Tabuk gitu kan. Perang yang memang perjalanannya cukup jauh gitu kan, dan keadaannya ujiannya berat pada saat itu. Nah, orang-orang yang benar-benar beriman itu serius sungguh-sungguh kemudian bersegera memenuhi seruan dari Nabi SAW gitu. Tetapi ada sebagian kaum muslimin juga yang berlambat-lambat begitu, sehingga kemudian ketinggalan di dalam peperangan ini, tidak bisa mengikuti peperangan memenuhi panggilan jihad bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW kembali, maka orang-orang yang ketinggalan di dalam perang ini kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Orang yang benar imannya itu menyampaikan udurnya, menyampaikan kenapa tidak bisa ikut itu dengan jujur gitu. Tetapi ada sebagian yang kemudian mencari-cari alasan ya untuk biar tidak bahasa kita ya, biar tidak ditegur, dimarahi oleh Rasulullah SAW ya. Maka orang-orang yang menyampaikan alasan yang memang udurnya syar'i, maka dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dia ketika memang tidak bisa ikut
perang bersama Rasulullah SAW ketika udurnya syar'i, sakit dan seterusnya begitu. Tetapi yang sebenarnya tidak ada udur, maka ada nanti yang ditangguhkan tobatnya ya. Jadi sebenarnya dia tidak ada udur, tidak bisa ikut berperang bersama Rasulullah gitu loh. Nah sebenarnya dia bisa, fisiknya bisa, perbekalannya punya, tetapi karena tadi melambat-lambatkan diri sehingga tidak bisa ikut perang bersama Rasulullah SAW. Tetapi dia jujur mengakui kesalahannya, ya kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Pada saat itu ada yang ditangguhkan taubatnya Nabi SAW karena belum ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bahasanya diasingkan atau diboikot gitu. Bahkan Nabi SAW perintahkan kaum muslimin kalau diberi salam tidak dijawab begitu. Ketika bertemu pun Rasulullah SAW tidak mau memandangnya begitu. Salah satunya ada ya sahabat Ka'ab bin Malik itu bahkan sampai kurang lebih 40-an hari begitu. Sampai kemudian Allah turunkan ayat yang menerima taubatnya gitu, karena memang dia betul-betul menyesali kesalahannya begitu, bertaubat betul begitu. Nah, dengan maka ayat ini katakan dan orang-orang yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah itu. Jadi ketika Rasulullah SAW tadi sahabat yang tidak ikut perang kemudian menyampaikan bahwa saya sebetulnya sehat, tidak ada udzur, tidak ada halangan untuk tidak berjihad begitu, maka kemudian Rasulullah suruh kembali itu orang ini dan sahabat-sahabat yang lain sampai kemudian tadi dalam tanda kutip bahasanya diasingkan oleh Nabi. Jadi ketika sholat tidak ada yang menyapa, tidak ada yang beri salam gitu pun. Ketika ketemu Nabi pun melengos gitu. Bahkan untuk sahabat Ka'ab bin Malik itu bahkan keluarganya pun tidak boleh melayaninya begitu, atau dalam bahasa sederhana kita diboikot lah seperti itu, sampai kemudian turun ayat ya Allah terima taubatnya. Maka ketika sudah diterima taubatnya ya bersatu lagi dengan kaum muslimin yang lain. Maka di situ ya dikatakan bahwa mungkin Allah mengazab mereka dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Nah, ketika Allah sudah turunkan ayat yang menerima taubatnya, ya diterima taubatnya. Kemudian ada juga golongan munafik yang datang menyampaikan alasan tidak berperang padahal sebenarnya bisa, gitu juga ada nanti gitu kan, golongan-golongan. Jadi ada sahabat yang imannya benar, ada yang munafik yang kemudian mencari-cari alasan supaya tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin ya itu. Baik, demikian tadi ya Ibu Suwati, semoga dapat dipahami. Dan kita beralih ke penelpon yang sudah masuk, Ustadz. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Faisal. Baik, dengan Bapak Mustafa ini. Benar sekali. Baik, silakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Pak Ustaz. Namun sebelumnya terima kasih atas apa yang telah Bapak kata tadi dari ayat 2 sampai dengan 5 surat Baqarah tadi. Semoga saya menjadi orang yang beruntung karena itu sedikit banyak kata Allah. Nah, ini di luar tema Pak Ustaz. Kami itu punya saudara, dia itu senang dengan kajian kita ini Pak Ustaz. Setiap kali dia menanyakan sesuatu, semuanya sudah sampaikan sesuai dengan Quran dan Sunnahnya. Padahal dia itu memang senang. Cuma setiap kau ajak dia masih katanya belum sempat gitu Pak Ustaz. Nah ini dia itu masih tetap juga mengikuti kegiatan di masyarakat pada umumnya itu Pak Ustaz. Itu bagaimana sikap saya, langkah saya untuk memberikan kesadaran pada dia itu supaya dia ikut ngaji seperti yang saya lakukan ini Pak Ustaz. Mohon saya Pak Ustaz bagaimana langkah saya, itu saja. Atas saja ataupun saran dari Pak Ustaz Didi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak langkahnya Pak
langkahnya didoakan, ya, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Kita tahu bahwa hidayah itu adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu ayat Allah mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Wahai Rasul, ya, engkau tidak bisa memberi petunjuk bahkan kepada orang yang engkau kendaki, engkau cintai, begitu. Ya, pada saat itu konteksnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap agar paman beliau, ya, mendapat hidayah masuk Islam, ya, paman beliau Abu Thalib. Tapi sampai akhir hayatnya paman beliau Abu Thalib masih tetap dalam keadaan kekafiran. Maka beliau sedih. Nah, dihibur oleh Allah dengan ayat ini bahwa engkau tidak bisa memberi hidayah, tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Termasuk Bapak tadi ketika ada saudaranya yang sudah senang mendengarkan kebaikan-kebaikan, sudah senang mendengarkan kajian-kajian, tetapi bisa jadi dalam kehidupannya lah piye nek aku ramelu gini nanti beda dengan tetangganya, beda dengan keluarganya, masih ragu untuk meninggalkan hal-hal yang belum tahu tuntunannya seperti itu, ya didoakan, dikuatkan. Kalau kemudian nanti bertemu dengan Bapak ada satu persoalan yang bertanya bagaimana ini kondisi seperti ini atau masalah seperti ini, ya Bapak tadi sudah betul dijawab sesuai Qur'annya, sesuai sunnahnya, itulah. Misalkan aktivitas yang kaitannya dengan ibadah mahdhah yang kita belum tahu tuntunannya, ya dijawab sebagaimana ayat tadi, ya misalkan Al-Isra ayat 36, ya jangan mengikuti sesuatu yang kita belum tahu tuntunannya, gitu kan, belum tahu ilmunya, ya. Malah lupa ayatnya. Surat Al-Isra ayat 36 itu, ya, kita dilarang untuk mengikuti sesuatu yang kita belum tahu ilmunya, karena semua penglihatan, pendengaran, ya hati kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban, gitu kan. Kemudian kaitannya dengan hubungan muamalahnya, ya tetap dijalin dengan baik, ya tetap disambung persilaturahimnya, persaudaraannya, gitu. Tolong menolongnya tetap dibantu, ditolong, gitu. Meskipun kadang-kadang dia masih mengikuti kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu, nah karena dia belum bisa meninggalkannya, tetapi dakwah terus disambung dengan cara yang ma'ruf, gitu. Nah, sekira demikian Pak Mustafa. Baik, demikian tadi ya Bapak Mustafa. Kemudian kita beralih ke pertanyaan di WhatsApp, Ustadz. Yeah. Ini ada dari Ibu Indri di Kebak Keramat Karanganyar. Izin bertanya Ustadz, bolehkah kita menabung emas di bank syariah? Jazakumullah atas tausiahnya. Jadi maknanya nabung seperti apa, gitu. Karena emas itu kan salah satu komoditas ribawi yang dalam kepemilikannya seharusnya yadan biyadin, itu kan, ya, dibeli dengan tunai, gitu kan. Kalau nabung tadi adalah nyicil, tentu tidak boleh, gitu ya. Nyicil beli emas dengan cara dicicil itu tidak boleh, gitu. Jadi kan dimaknakan begini misalkan, ya ini saya di bank syariah beli emas 1 gram, yang misalkan katakanlah harganya 2,5 juta, gitu kan. Nah, saya akad beli 1, nah, kemudian saya bayarnya ini 500 dulu. Ya, nanti 5 kali. Nah, seperti itu, 2,5 juta kan, baru kemudian emasnya diberikan ke saya. Nah, itu namanya nyicil, bukan nabung, gitu kan. Nah, itu tidak boleh, gitu. Karena termasuk komoditas ribawi harusnya yadan biyadin, cash. Beda kalau saya nabung, ini 500.000 nabung di bank syariah, 500.000 tabungan. Besoknya lagi saya nabung 500.000, besoknya lagi saya nabung 500.000, saya nabung 500, saya kumpul 2,5 juta. Begitu saya punya uang 2,5 juta,
Bang, jual emas harganya 2,5 juta, nah sekarang saya beli emas itu 2,5 juta. Begitu saya beli emas itu, saya diberi emas 1 gram. Nah, seperti itu, kalau itu boleh gitu. Tapi kalau seperti tadi, saya di depan ini saya beli emas 1 gram, tapi bayarnya saya 500, 500, 500, 5 kali. Nah, itu tidak boleh. Jadi ini emas itu termasuk komoditas yang ribawi, jadi harusnya transaksinya adalah tunai, yadan biyadin. Demikian. Baik, demikian tadi ya Ibu Indri di Karanganyar. Dan masih ada waktu Ustaz, kita coba menjawab lagi dari Ibu Muji di Klaten. Ustadz, kalau kita mengeluarkan sedekah berupa snack di suatu forum kegiatan dengan harapan mencari ridho dari Allah dan berharap agar orang lain bisa menirunya, gimana Nggih? Terima kasih atas tausiahnya. Jadi bersihkan diri kita ya, semua amal kita sandarkan hanya kepada Allah saja. Insya Allah nanti begitu kita tidak akan kecewa. Jangan sisip-sisipkan tadi harapan-harapan dari manusia gitu loh. Karena itu seringkali menggelincirkan kita gitu loh. Ibu tadi bagus niatnya. Satu, ini karena ketaatan saya kepada Allah, ya saya ingin bersedekah dengan harta saya, dengan makanan ini. Kemudian yona iso konco-koncoku jamaah masjid ya ben melu kaya aku, kan begitu kan ya. Begitu kita bicara aku itu nanti menjadi penyakit gitu loh. Kemudian apalagi kalau kemudian ada jamaah masjid yang lain, oh Bu Fulanah itu dermawan ya, kalau pengajian ini itu nggak akan jalan kalau beliau tidak memberikan makanan gitu. Nah, nanti setan masuk ke dalam diri kita yang tadinya mengharapkan ridhonya Allah, nanti berpaling menjadi harapan pujian dari manusia, biar disebut dermawan. Itu kalau ada pada kita nanti di yaumil qiyamah, kita tidak akan mendapati amal itu. Ya, itu termasuk mempersekutukan Allah. Ya, beramal yang harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul pengharapan dari manusia, apakah pujian, sebutan, dan seterusnya begitu. Nah, maka ketika ibu tadi sedekah, sudah harapkanlah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang nanti mau mengikuti, itu ibu insya Allah dapat nilai kebaikan. Begitu, tidak usah kemudian ben orang lain mengikuti, otomatis ketika orang kemudian mengikuti kebaikan-kebaikan ibu, karena mencontoh ibu, insya Allah ibu akan memperoleh nilai kebaikan sebagaimana orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan sebagaimana yang ibu laksanakan itu. Begitu. Tapi kalau di awal ibu sudah katakan bahwa oh ini untuk Allah dan mudah-mudahan orang lain mengikuti, ini menjadi celah untuk setan masuk menggoda kita, begitu loh. Ya, sehingga kemudian nanti apalagi kalau ditambah tadi seperti yang ceritakan, kemudian orang memuji ibu, orang menyanjung ibu, nanti akan memalingkan dari yang tadinya ikhlas karena Allah, nanti berpaling menjadi mengharapkan kepada manusia. Demikian Ibu. Baik, demikian tadi ya Ibu Muji di Klaten, dan sepertinya tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustaz di perjumpaan kita pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas mukadimah dan tausiah nasihatnya. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, demikian tadi perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga apa yang beliau nasihatkan kepada kita bisa kita amalkan dan mampu memberikan kebaikan untuk kita bersama. Dan akhirnya saya Muhammad Faisal mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.